Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, yang kasih sayangnya tak pernah luntur, yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, yang telah memberikan kita kenikmatan kesehatan jasmani dan rohani. Salawat bertangkaikan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alam yang membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Siapa lagi bukan Habib tercinta kita, Habibana wa Damiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdirinya saya di sini bukan untuk berceramah layaknya Soimah, bukan untuk berpidato layaknya Pak Soeharto. Saya akan menyampaikan sepatah atau dua patah kata yang berjudul Revolusi Islam di Era Globalisasi. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, khususnya bagi saya, umumnya bagi kalian semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Dalam era globalisasi saat ini banyak sekali negara-negara di era globalisasi ternyata positif dan ada dampak negatifnya. Banyak hal positif yang diberikan oleh globalisasi pada kehidupan masyarakat, namun dampak negatif yang ditimbulkan tidaklah sedikit. Dalam perubahan sebelum dan sesudah datangnya era globalisasi ini sungguh signifikan, khususnya yang terjadi pada tubuh umat muslim. Misalnya, dapat kita lihat yang terjadi pada anak remaja zaman sekarang. Mereka lebih memilih memain game daripada menghafalkan Al-Quran ataupun mengaji. Nauzubillahi min dzalik. Sangat miris kita melihat para remaja zaman sekarang suka memain game daripada mengaji. Bahkan soal privasi pun mereka umbar-umbar. Lalu bagaimana mengharamkan umat muslim? Islam tidak melarang atau mengharamkan umat muslim untuk menggunakan semua yang ada di era sekarang ini. Namun harus sesuai dengan kadarnya. Yang paling utama, kita harus mulai dari diri sendiri dengan melakukan perintah Allah dan Rasulnya dan bertakwa kepada Allah. Sebagai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 197 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashharun ma'lumat. Al-ayah. Muslim haji itu di bulan-bulan yang telah dimaklumi. Jadi setiap seseorang itu harus ada maka kita sebagai para remaja harus bisa menjaga etika kita, akhlak kita sebagaimana kita semestinya. Bahwa dalam agama kita tidak melarang untuk memain game ataupun yang lainnya, tetapi kita harus tahu kadarnya. Karena apa? Kita pasti banyak negatif dan positifnya dalam handphone. Seperti kan kita bisa silaturahmi dalam handphone, bisa bercakap-cakap dalam handphone. Maka semakin maraknya era globalisasi saat ini, kita harus berbanyak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu mengingat kematian. Dalam hadis Nabi, kullu nafsin dha'iqatul maut, yang artinya setiap yang bernyawa pasti akan mati. Maka kalian harus berbuat baik sebelum mati menghadapi kalian.
Mohon maaf apabila ada kesalahan atau mohon maaf apabila ada kesalahan, tutur kata yang kurang baik, yang kurang enak kepada diri kalian semua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.